Padang Pariaman banyak ya, banyak kejadian gitu ya. Banyak kejadian di Pariaman Pariaman lagi, Iya, Pariaman lagi gitu. Ya. Kita yang di Polres ini berupaya secepat mungkin quick responnya dapat dalam hal pengungkapan. Iya. Ya semuanya alhamdulillah satu persatu bisa diungkap. Nah, ini bisa menjawab publik Pak ya, keraguan-keraguan publik apakah ini tertangkap ataupun bagaimana ini motifnya, modusnya. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan dan ini menjadikan kita itu lebih berupaya ya membuat terang permasalahan ini. Sangat miris gitu, sangat miris apabila Padang Pariaman itu menjadi lumbung ya permasalahan perempuan dan anak. Halo Sono Info Pariaman Sadonyo, selamat datang kembali di podcast Info Pariaman. Pada hari ini kita dari tim Info Pariaman mendatangi langsung Polres Padang Pariaman dan telah berhadapan dengan Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir yang merupakan Kapolres dari Polres Padang Pariaman. Untuk itu, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbaknya. Iya, oke. Nah, Sono Info Pariaman Sadonyo, mungkin kita langsung saja ya Bapak. Akhir-akhir ini Padang Pariaman dikejutkan dengan pemberitaan yang cukup menyayang dan menyayat hati ya sanak sadonyo, di mana tahun lalu itu telah terjadi pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan atau Nia Kurniasari. Dan tak berselang lama, kurang dari 1 tahun juga terungkap kasus pembunuhan berantai kepada 3 wanita yang dilakukan oleh Wanda, ya pelakunya Wanda. Nah, Bapak, bagaimana ini tanggapan Bapak sebagai Kapolres di Padang Pariaman dan tim menanggapi kasus ini, Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya, masyarakat Padang Pariaman dan Info Pariaman. Ya, sangat spektakuler ya. Kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat nyaman ini. Selamat datang di Polres Padang Pariaman, Mbak. Ya. Jadi kurun waktu 1,5 tahun ya, ada beberapa kejadian atau peristiwa yang menyita perhatian publik. Yang pertama masalah meninggalnya Nia Kurniasari, dan saat ini sudah kita limpahkan ke kejaksaan, dilanjutkan sekarang saat ini sudah di pengadilan proses peradilannya. Tinggal kita menunggu putusan dari hakim. Kemudian yang berikutnya ditemukannya potongan mayat ya, di aliran sungai Batang Anai, dan alhamdulillah kita dapat menemukan tersangka. Ya. Di kejadian ini pula itu dapat mengungkap peristiwa yang sempat dalam proses penyelidikan yang cukup panjang, satu tahun dengan ditemukannya 2 korban di dalam sumur. Ya, yang sempat hilang sebelumnya ya, Pak? Sempat hilang, betul, Mbak. Ya. Jadi bagaimana laporan itu, setiap laporan yang masuk ke Polres itu dapat kita tangani dalam artian kita bisa menindaklanjutinya dengan berbagai upaya. Ya, pastinya dengan penyelidikan. Nah, dalam proses penyelidikan ini kita membutuhkan saksi-saksi, kemudian harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup ya. Sehingga motif dan pelaku ini dapat kita tangkap. Ya. Nah, berarti terkait kasus Wanda ini masih dalam proses berarti ya, Pak ya? Saat ini masih dalam proses penyidikan. Masih penyidikan ya, berarti, Pak? Belum kita limpahkan kepada kejaksaan karena melengkapi beberapa administrasi, bukti-bukti petunjuk selain hasil putusan DNA, kemudian ada hasil otopsinya juga. Kami sementara masih melengkapi. Nah selanjutnya nih Bapak, mungkin kita lihat di media sosial nih Pak ya, dengan kasus-kasus di Padang Pariaman yang terungkap, pasti ada nih bahasa dari publik atau masyarakat, Pariaman lo balik, Pariaman lo balik. Mungkin Bapak Allah mendengar itu dengan kasus-kasus kejahatan seperti itu Pak. Ya, Pariaman banyak ya, banyak kejadian gitu ya. Kejadian di Pariaman lagi, Padang Pariaman lagi gitu. Ya.
Gimana sih tanggapan Bapak untuk ya, hal itu? Ya sangat disayangkan ya, Iya, sangat disayangkan. Seharusnya masyarakat dalam hal ini orang tua dapat melihat permasalahan ini menjadi satu peringatan, warning ya, kepada kita semuanya bahwasanya anak apalagi yang belum menikah ya, masih di asuh, masih bersama keluarga, itu menjadi perhatian penting. Memanage waktu, perhatian siapa temannya, jam keluarnya, itu semua menjadi satu konsen tersendiri, sehingga masyarakat itu dapat meminimalisir kejadian yang mungkin nanti terjadi kepada anaknya. Ya. Hal ini juga bagaimana masyarakat Padang Pariaman tahu bahwa hal seperti itu adalah hal yang mengerikan, gitu ya. Hal yang memang sangat membahayakan. Ya, jadi ya wajar kalau masyarakat luar Padang Pariaman lagi. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap Padang Pariaman dalam hal ini pemberitaan cukup antusias, ya antusias. Dan kita yang di Polres ini berupaya secepat mungkin quick responnya dapat dalam hal pengungkapan. Ya, semuanya alhamdulillah satu persatu bisa diungkap. Nah, ini bisa menjawab publik Pak ya, keraguan-keraguan publik apakah ini tertangkap ataupun bagaimana motifnya, modusnya. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan, dan ini menjadikan kita itu lebih berupaya ya, membuat terang permasalahan ini. Ya, berarti mungkin dengan banyaknya kasus diungkap di Padang Pariaman, dan berarti kan pemberitaan dari media juga cepat ya Pak, dan penanganan dari sangat Polres membantu. juga. Media sangat membantu sekali, selain memberikan satu edukasi ya, bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar akurat, bukan berita hoax ya, tapi benar-benar update yang keluar itu dari proses-proses yang dilakukan oleh petugas, dan itu cukup akurat juga media dan update ya. Iya, sangat update ya Pak. Selanjutnya nih Pak, mungkin masih menanggapi kasus yang tadi ya Pak ya. Kayak Padang Pariaman lagi. Namun dengan berjalannya waktu masih ada nih hal-hal seperti ini tetap terjadi oleh orang-orang terdekat. Ini yang kasusnya yang korbannya anak dan perempuan nih Pak. Banyak sekali di Padang Pariaman. Kalau Bapak sebagai penegak hukum dan tim, bagaimana tanggapan Bapak? Ini mungkin udah ada nih Pak undang-undang mengatur tentang pelaku kekerasan seksual, namun ternyata tidak jarang seperti itu Pak. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya. Dari data 2024 itu ada kurang lebih sekitar 60-an kasus pelecehan kepada anak, ada KDRT, itu gabungan ya, 60 itu kasus perempuan dan anak jadi korban. Ada KDRT, kemudian ada pelecehan anak, ada pemerkosaan, dan ini satu persatu bisa kita ungkap, gitu Mbak ya. Sangat miris gitu, sangat miris apabila Padang Pariaman itu menjadi lumbung ya permasalahan perempuan dan anak. Banyak kasus yang melibatkan orang dekat. Keluarga dekat ya, benar. Anak dengan kakek, anak dengan bapak angkat, bapak tiri, ya. Kemudian siswa dengan guru, gitu. Dengan guru ataupun sesama SMA. Gitu. Ini yang membuat kita itu berpikir bahwa permasalahan ini menjadi tanggung jawab siapa? Sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Karena ini sudah keluarga dekatnya lingkungan, mohon maaf, lingkungan agamanya sekolahnya Tidak ada tempat aman lah ibaratnya Pak, untuk korban gitu. Sangat kasihan gitu apabila anak-anak kecil kita, anak-anak di bawah 10 tahun itu tidak ada rasa aman bagi pelaku-pelaku itu Mbak. Nah, sekarang apa yang bisa membuat jerah terhadap pelaku-pelaku ini? Otomatis kalau orang dewasa udah masuk ya usianya. Rata-rata yang pelaku pelecehan kepada anak ini kan usianya usia lanjut. Rata-rata 50-60 tahun ke atas.
Tapi kalau kasus KDRT ya suami istri, Iya. kemudian kasus persetubuhan itu rata-rata seusia. Ya. Oke, yang pacaran-pacaran. Pacaran, gitu ya. SMA, kuliah itu persetubuhan gitu, Pak. Nah, sekarang persepsi masyarakat itu bahwa anak-anak, ada juga anak-anak SMP itu sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu kepada adik kelasnya ataupun kepada siswa di bawahnya. SMP dengan SD ya gitu, Pak. SD dengan TK ada. Oh, ada Pak di Ada kejadian dan ini ada penanganan tersendiri ya. Jadi perlakuan kepada anak itu juga diatur dalam undang-undang ya, undang-undang perlindungan anak itu. Ya. Itu ada peradilan anak khusus ya. Jadi bukan seperti orang dewasa kayak kita gitu, diperiksa oleh penyidik, kemudian ke kejaksaan, ke pengadilan. Nah, itu ada sendiri, ada dibuat semacam tim khusus yang perlakuannya juga beda gitu ya, lebih kepada persuasif ya dalam proses peradilannya. Tapi ada putusannya khusus anak. Ada ya, mekanismenya ada diatur. Berarti intinya perlakuan dengan anak yang pelaku ini ada pelaku. juga Pak. Ya, pelaku. Kadang berpikir anak-anak nggak mungkin dihukum, ya, gitu kan? Ada seperti itu kan? Iya, karena di bawah umur, orang mikirnya Pak. Padahal ada. Itu ada. Tapi ya ada terus sendiri. Tentu saja dengan berbeda pasti ya Pak. Beda, dewasa ya. Ya. Pola peradilannya berbeda. Nah, selanjutnya nih Pak, menanggapi kasus yang terjadi ini, bagaimana nih cara Bapak selaku Kapolres Padang Pariaman membentuk dari segi internalnya, membentuk integritas dengan tim Bapak, dan dari segi eksternalnya memberikan trust atau kepercayaan nih kepada masyarakat di Padang Pariaman? Ya. Selalu saya menyampaikan kepada masyarakat, kepada anggota saya sendiri itu konsep Polres yang aman gitu, Pak. Konsep aman itu bagaimana kita memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab jabatan, dan tanggung jawab secara kepolisian. Kita memiliki tanggung jawab rasa aman kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Kita punya 75 nagari, Pak ya. Di Padang Pariaman. Padang Pariaman wilayah hukum ya. Gitu. Ada 75 babin. Itu yang merupakan bagaimana ujung tombak kita bisa memberikan rasa nyaman di masyarakat. Setiap keluhan apapun wajib ditindaklanjuti. Ada banyak fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga kita tuh langsung bergerak, quick responnya ada. Ada 110. Call center 110 bebas pulsa itu. Bisa ada juga lapor ke Kapolres langsung, lapor Pak Faisal ada. Oh, lapor Pak Faisal namanya Pak? Ada. Itu tuh seperti apa itu Pak, lapor Pak Faisal itu? Ya seperti WA itu ya. Oh gitu. WA langsung itu. Langsung kita respon. Berbagai pengaduan, mau nanya apa, bisa gitu. Kemudian ada dari media sosial kita juga ada IG Polres Padang Pariaman. Ada. Itu bisa di DM, bisa di TikTok ada. Biasanya Bapak membaca komentar-komentar nggak Pak? Saya baca langsung ya. Saya baca. Baik lapor Pak Faisal tuh rata-rata masyarakat menanyakan, Pak di mana jadwal SIM gitu. Panjang ataupun nanya Pak saya mau buat surat kehilangan gimana? Seperti butuh informasi yang update. Kalau di IG itu ya seru ya. Karena itu netizen ya. Netizen itu bagus gitu ya. Saya bilang netizen itu bagus karena dia cukup kritis ya. Kritis. Ada yang mengkritisi secara positif, ada yang mengkritisinya dengan memberikan saran, memberikan satu perhatian yang lebih kritiknya membangun gitu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih lah kepada netizen semuanya. Ya. Sampai sekarang masih jadi follower dan netizen setia Padang Pariaman karena cukup update ya. Polres Padang Pariaman itu. IG-nya itu kan kita selalu collab juga dengan Info Pariaman. Kita collab kan. Dan ini bisa memberikan rasa kepercayaan dari anggota bahwa kita ini dinilai. Kita nggak bisa sembunyi. Kita ini sekarang sudah terbuka. Orang bisa mengakses siapa saja. Benar. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana memunculkan trust, kepercayaan.
Nah, trust issue ini kan harus dijaga ya. Iya, kalau trust issue ya, apa namanya, jangan sampailah masyarakat itu trust issue, tapi trust Iya, aja gitu ya, harus Pak, ya. dijaga. Apabila masyarakat mau butuh pelayan, ada Oke. SPKT Raun. SPKT Raun itu, oh iya, Anya ada lihat itu Pak ya? Iya, itu Keliling-keliling gitu. SPKT Raun itu menjadi andalan kita. Orang masyarakat yang jauh ya, jauh dari di pelosok, jauh dari polsek, Padang dari Pariaman Polres, ya, Pak. Padang Pariaman, Besar, cukup ya. telepon aja. Pak, saya kehilangan handphone, Pak, saya kehilangan KTP. Ya, insya Allah datang tuh anggota itu. Ke lokasi, Pak? Ke lokasi, ke rumah. Wah. Dan gratis. Ini yang itu yang penting sebenarnya. Ya, penting kan. Gratis, Dan ini gratis. Bukan gratis, bukan berarti sebelumnya bayar. Artinya menegaskan kembali, tidak usah bayar. Iya. Mungkin pelayanan SPKT Raun itu. Paradigma tadi mungkin ini bayarnya berapa? Iya, gratis. Gratis ya. Telepon datang, langsung dilayani, dan itu asli dan resmi, sama seperti datang ke Polres. Iya. Sangat membantu sekali berarti. Sangat membantu. Nah, berarti untuk masyarakat Padang Pariaman nih, berarti komentar-komentar kritikan tadi itu menilai bahwa ternyata masyarakat Padang Pariaman ya pintar-pintar gitu, cerdas, dan itu sangat membantu juga nih bagi pihak kepolisian gitu. Ternyata Bapak Kapolres membaca loh ternyata ya komentar-komentar. Lucu-lucu ya kalau saya membaca itu. Apa tuh Pak yang paling Bapak notice gitu? Yang notice tuh rata-rata komentar pendek ya, singkat maksudnya, 2-3 kata. Ada yang nanya, biasanya kalau masalah pengaturan pagi, lalu lintas gitu, Pak, sudah sarapan belum? Maksudnya keluar dari konteks gitu, dia tapi itu nimbrung gitu, gitu. Ataupun yang kasus-kasus yang sekarang, dia penasaran, kayak kasih, kok masih Pak nitip olahraga malam, olahraga pagi, ngerti maksudnya Pak ya? Enggak, gimana tuh Pak maksudnya Pak? Artinya Pak sudah digebukin belum? Kayak gitu. Itu lucu-lucu gitu. Dan itu saya baca. Gitu. Kasih olahraga malam Pak. Kayak gitulah. Tapi kan padahal kan itu kan. Melihatnya senyum gitu kan. Berarti mereka berharap banget gitu loh kepada keaktifan dan keseriusan petugas dalam menanggapi setiap permasalahan dan persoalan di masyarakat. Iya, harapannya berarti dengan komentar yang lucu tadi, tapi ada harapan tuh kepada petugas. Itu sebetulnya mau nyerang langsung, mau saran langsung, tapi dibuat dengan gimmick ya. Benar. Lucu. Gitu. Oke. Nah ini selanjutnya nih Bapak. Dengan banyaknya kasus tadi ya Pak, apa sih luaran ataupun hal yang dilakukan oleh Polres Padang Pariaman menanggapi kasus ini gitu? Ada nggak Bapak program kerja khusus untuk hal ini? Nah, contohnya seperti apa Mbak ya? Ya kayak apa ya Pak? Mungkin dari Polres Padang Pariaman ada nih melakukan suatu perlakuan, atau dengar ada program polisi masuk sekolah nih Pak di Padang Pariaman. Jadi kita terus mengupgrade apa yang belum kita lakukan kepada masyarakat dengan persoalan-persoalan yang kekinian. Oke, kekinian ya Pak. Kekinian itu apa? Berarti yang dominan di media sosial, dominan di masyarakat, ini kan sekarang adalah usia-usia muda. Iya, Gen Z, usia Pak. Produktif dan Gen Z, pas banget. Bagaimana perlakuan kita? Kita kan nggak bisa setiap ketemu anak, ketemu orang bilang, kamu jangan mencuri ya, kamu jangan balapan. Itu mereka akan semakin penasaran. Mungkin bakal dilakukan. Apa sih dilakukan? Gitu. Coba kita dengan pola yang lain, konsep yang lebih ringan, santai, coba kita hadir ke SMA, SMP, untuk bisa kita duduk bareng. Kita ngobrol santai, ngobrol bareng. Beberapa pekan terakhir ini, saya menggerakkan kepada seluruh pejabat Polres untuk turun ke semua sekolah SMP dan SMA. Berarti tidak harus sosialisasi, tidak harus himbauan masalah hukum, tapi dengarin apa maunya siswa ini. Maunya apa? Pak, kita kalau pakai helm tuh bau. Ada yang seperti itu kan? Iya, Pak. Atau kadang orang kalau saya udah rebonding, saya sudah ramas pakai boleh nggak saya macam-macam kan anak-anak tuh. Ada Pak, kalau saya nggak ganti knalpot kurang keren, segala macam. Atau naik motor sampai bertiga Pak karena rumah dekat ataupun
macam-macam. Iya, banyak ya alasan-alasan. Itu yang Anak-anak muda. kita memberikan pemahaman dengan realita hukumnya. Iya. Kamu pakai helm, nggak pakai helm, pada saat kita nggak tahu celakanya seperti apa ya. Ya, pada saat kita ada sedikit musibah, kemudian kepala nih yang pasti utama, gitu kan. Ya, kita ini ya korelasikan ya, dengan real kejadian gitu. Ataupun naik motor bonceng 3 gitu, bonceng 3. Atau tarik 3. Ya, seperti sama aja. Nah, bagaimana tuh bonceng 3 itu kan keseimbangannya udah gak ada. Iya, Pak. Ya, belum tentu pakai helm. Iya, apalagi atau pakai handphone. Ya. Itu kan sangat membahayakan. Tapi dengan mereka bertanya dan kita menyampaikan dengan santai, ya mungkin itu lebih masuk ya, lebih masuk. Iya. Apalagi ada hadiah lucu, kasih coklat, senang. Akhirnya bertanya semua, kasih coklat 1, yang nanya lebih dari 20. Karena tahu ada rewardnya. Ada rewardnya. Tapi itu keren lah, itu antusias. Saya datang ke 3 sekolah, sangat antusias, keren lah. Ya, kalau menurut Anya pribadi tuh cara gitu masuk, Pak. Kalau untuk anak muda nih, Anya juga masuk anak muda nih ya, Pak. Masih Gen Z ya kalau di usia sekarang. Karena kalau untuk sekedar sosialisasi, kita nggak tahu nih bakal didengar apa enggak gitu. Tapi suatu terobosan yang bagus nih kalau dari Bapak untuk langsung nih duduk bareng-bareng dengan anak SMP, SMA, dengarkan keluhannya, kasih juga dengan caranya gitu ya Pak. Nah itu luar biasa sih. Nah kalau untuk polisi masuk sekolah, berarti ke SMP, SMA di Padang Pariaman, itu udah berapa lama nih Bapak realisasikan dan target Bapak itu berapa lama gitu? Ya, targetnya ini adalah bagaimana anak-anak Padang Pariaman ini sudah terlepas ya dari ancaman-ancaman kriminalitas, contohnya narkoba, balapan liar, tawuran. Kalau ini benar-benar sudah tidak ada, atau pelanggaran lalu lintas, berarti mereka sadar. Berhasil berarti ya? Ya berhasil itu penilaian dari masyarakat yang merasakan yang merasakan. Ya. Jadi kegiatan ini akan continue, paling sedikit sebulan 2 kali lah Mbak. Untuk bisa kita turun. 2 minggu di sini, putar lagi, ketemu lagi, terus gitu. Tapi dengan suasana yang berbeda. Kalau yang datang Pak Kapolres terus pasti bosan ya. Diganti dengan Pak Kasat Binmas, Pak Kasat Lantas, nanti 2 minggu lagi ganti lagi. Sehingga yang didapat itu bervariatif gitu ya. Dan ini insya Allah kita lakukan secara kontinu. Nah, kita tunggu nih, mudah-mudahan memang ada perubahan ya Pak ya dari anak-anak muda Dan di Padang Pariaman. Padang Pariaman ini kan lokasinya kan strategis Pak ya, antara Bukit Tinggi dan Kota Padang. Jadi jalan penghubung berarti. Iya, jalan penghubung dan ini jadi sentral ekonomi ataupun transportasi yang bisa mereka itu memilih gitu ya. Mau ke Padang dengan ibu kota tidak untuk maju, ataupun dia bertahan di sini dengan konsep kedaerahan, tapi tidak meninggalkan etika-etika berlalu lintas, etikat kemasyarakatan, sehingga mereka sangat mudah ya mengakses ya, ke ibu kota, ke Bukit Tinggi, dekat bandara sini. Ini menjadi satu wilayah yang sangat diuntungkan harusnya, dan itu bisa diambil oleh momen-momen baik ataupun strategisnya wilayah ini dimanfaatin oleh anak muda untuk bisa berprestasi. Ya, gitu loh Pak. Jadi strategisnya tempat juga berpengaruh gitu. Semoga aja. Iya, benar-benar Pak. Jadi ya manfaatkanlah gitu ya anak muda Padang Pariaman dengan kita ini dekat, sangat strategis tempat kita. Ayo kita maju. Gitu. Iya, benar-benar. Nah selanjutnya nih Bapak. Dari Bapak berarti lebih kurang sudah hampir 2 tahun ya Pak menjabat sebagai 1 tahun 6 bulanan. 1 tahun 6 bulan jabat sebagai kepala Kapolres ya Pak di Padang Pariaman. Nah dari kasus-kasus yang terjadi selama 2 tahun lebih kurang ini dan kebetulan Bapak yang sedang menjabat di sini, apa sih Pak hal hukum yang paling atau kasus yang paling berat yang Bapak tangani di Padang Pariaman ini? Kasus yang paling berat. Iya, paling berat Pak. Sebetulnya bukan berat ya. Berat itu apabila kita tidak ada dukungan dari masyarakat. Berarti sedang langsung Pak bilang ini ada dukungan nih, nggak berat kalau... Alhamdulillah
tidak ada yang berat, Mbak ya. Oke. Sampai saat ini belum merasakan ya hal yang berat, karena yang kita hadapi beberapa tahun terakhir ini semuanya disupport. Oke. Semuanya disupport oleh masyarakat. Iya. Yang saya khawatirkan kalau kita dalam menangani kasus ataupun kejadian atau peristiwa tidak didukung oleh masyarakat. Oke, itu terasa berat. Wah, itu berat itu. Oke, berarti Berat banget masyarakat itu. ini Ya. sangat membantu berarti. Sangat membantu. Jadi dukungan masyarakat, peran serta masyarakat itu benar-benar saya rasakan. Gitu. Luar biasa. Ya. Keren masyarakat Padang Pariaman. Nah, terakhir nih Bapak sebagai Kapolres Padang Pariaman, apa pesan dan harapan Bapak di Padang Pariaman ini untuk masyarakat selanjutnya? Pesannya ya? Ya. Pesannya, ya saya mengajak bahwa keamanan itu ataupun ya keamanan itu mulai dari rumah, dari diri sendiri ya. Setuju pasti. Keamanan itu mulai dari diri sendiri, bukan dari polisi, bukan dari Satpol PP, bukan dari Babin, bukan dari Babinsa. Tapi keamanan itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri dan keluarga setelahnya ya. Iya, dan rumah, dari rumah dimulainya. Karena kalau kita dari diri kita sendiri gak peduli dengan kita sendiri, ya pasti terjadi kejadian. Oke. Ya, dimulai dari diri sendiri. Sadar nggak? Mau naik motor, lupa pakai helm, pulang. Pakai helm dulu. Kalau cuek, gak ada polisi. Bukan masalah gak ada polisi, aturannya seperti itu dan bahayanya ada. Iya. Ataupun dia udah tahu gelap malam di jalur yang sepi, cewek nekat sendirian. Nah, iya. Ya kan? Iya Pak ya. Bisa terjadi sesuatu nggak? Bisa. Pasti Bisa, itu besar kan? peluangnya gitu. Berarti kan Kemungkinan ada kejahatan. Tapi kalau udah malam, saya tunda aja lah besok pagi. Nah, karena dari diri sendiri. Iya. Oke. Jadi mulai dari sendiri. Dan yang terakhir, saya mengajak untuk seluruh masyarakat itu untuk menjadi polisi. Nah itu. Kenapa tuh Pak? Terakhir itu. Kenapa itu Pak? Seluruh masyarakat menjadi polisi? Bisa jadi polisi. Kenapa tuh Pak? Nah berarti siapapun bisa jadi polisi gitu ibaratnya. Siapapun bisa. Dan harus jadi polisi. Kenapa tuh Pak? Dan gimana sih? Kalau mau, Anya juga mau Pak jadi mau, polisi. Kan, jadi polisi. Gimana tuh Pak? Makna polisi itu adalah jiwa. Oke. Polisi itu jiwa. Kalau ini Polri, berarti polisinya Indonesia. Iya. Kalau polisi itu berarti yang jiwa. Jiwa pelindung, pengayom, dan melindungi, melayani, dan mengamankan. Oke. Nah sekarang jiwa itu tidak harus ada di jiwa Pak Polri saja. Oke. Berarti harus ada di diri masing-masing gitu ya. Oke, paham. Paham kan? Paham Pak. Maksudnya di sini polisi untuk diri sendiri yes, ya. Bukan itu. hanya polisi yang berseragam gitu maksudnya. Okay. Punya ternak ya dijaga. Oke. Punya kebun jangan dibiarin. Punya anak cewek jangan ditelantarkan. Berarti semua orang bisa jadi polisi. Nah, bisa kan jadi polisi kan? Bisa. Kalau gitu maknanya bisa berarti. Iya. Oke, Bapak luar biasa. Itu ya pesan saya ya. Oke, Bapak keren. Nah, mungkin selanjutnya masih ada yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat? Terus update info Pariaman. Untuk bisa bagus lah info Pariaman. Iya, alhamdulillah. Dan pastinya Padang Pariaman juga ya, IG Polres Padang Pariaman pasti ya Pak. Dan jangan lupa berikan intinya selalu berikan komentar, antusias masyarakat dan kritikan yang membangun intinya. Dan pastinya itu dibaca sama Bapak KBP Ahmad Faisal Amir. Oke, sana info Pariaman. Kadang saya juga komentar loh. Oh iya Pak, pakai akun Bapak pribadi? Iya, saya pribadi. Oh iya. Saya komentar di beberapa akun rekan-rekan yang media sosial itu saya komentar. Oh iya. Karena nggak punya akun lain, cuma satu aja. Akun saya. Saya komentar apabila yang kurang pas ataupun saya. Bapak langsung komentar ya? Komentar. Oh, Bapak juga bertindak sebagai netizen juga berarti. Ya. Artinya memberikan pencerahan. Karena nggak punya akun lagi, cuma satu aja. Akun pribadi ya. Oke, sana informasi adanya senang sekali hari ini kita bisa sharing banyak ya dengan Bapak Ahmad Faisal Amir. Dan ingat sana selalu jadi polisi bagi diri sendiri tentunya. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Pariaman.